Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Topan di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kali ini materinya yaitu penjumlahan dan pengurangan pada Microsoft Excel. Ini adalah salah satu materi dasar untuk memahami bahasa komputer atau yang sering disebut bahasa pemrograman. Penjumlahan dan pengurangan di Microsoft Excel sangatlah berbeda. Poin terpenting di materi ini adalah kalian harus mengetahui dahulu letak selnya. Lalu, kalian melakukan penghitungan pada sel tersebut. Berikut adalah rumus penjumlahan. Di dalam rumus penjumlahan ini terdapat dua metode. Yang pertama, kita menggunakan rumus plus. Yang kedua, kita menggunakan rumus sum. Yang pertama adalah rumus plus. Rumusnya yaitu sama dengan sel pertama ditambah sel kedua. Sama dengan adalah langkah awal untuk melakukan penghitungan atau pemrograman. Dalam kasus ini, kita sedang melakukan penghitungan. Sel 1 dan 2 yaitu angka yang ada pada sel tersebut. Misalkan kita menghitung total dari harga bakso dan teh, totalnya berapa ya? Nah, yang pertama kamu klik dulu sel di sini yang berangka 10.000. Nah, 10.000 ini letaknya di C3. Lalu kalian masukkan tambah sebagai penjumlahannya. Lalu masukkan kembali sel yang kedua, yaitu 5.000. Letaknya di C4. Setelah seperti ini, jadi sama dengan sel pertama yaitu 10.000 atau C3 ditambah C4 atau 5.000. Nah, yang ditekankan dalam kasus ini, kalian harus memasukkan letak selnya, bukan angkanya ya. Ini kalian langsung tekan tombol enter. Apa yang terjadi? Lihat, menjadi tulisan 15.000. Sekarang kita gunakan metode yang kedua, yaitu sum. Oke, sebelum kita ngebahas sum, untuk rumus plus, Bapak tidak sarankan untuk menghitung lebih dari 2 sel. Kenapa? Kita lihat di kasus ini. Misalkan kita menggunakan rumus plus, berarti kita harus memasukkan sel 1 demi 1. Contoh, sama dengan, berarti kita klik sel di sini, C3 ditambah C4 ditambah C5 ditambah C6 ditambah C7. Setelah seperti ini, kalian lakukan enter. Maka hasilnya 13.500. Ini hanya 5 sel yang dihitung. Bagaimana kalau selnya ada 100? Apakah kita harus memasukkan 100 sel tersebut? Tentu tidak. Kalian menggunakan metode yang kedua, yaitu metode sum. Metode sum adalah untuk menghitung keseluruhan atau lebih dari 2 sel. Kita mulai. Diawali seperti biasa dengan sama dengan. Ingat,
Jika tidak diawali dengan sama dengan, maka Microsoft Excel tidak akan melakukan penghitungan. Lalu kita masukkan rumus sum. Sum adalah menghitung dalam tabel ini secara keseluruhan. Dari mana? Jangan lupa untuk menggunakan rumus sum kita gunakan kurung buka dulu. Kita hitung dari sel awal. Sel awal tuh di mana? Nah, di sini nih, di C3. Jadi, kita mulai dari menghitung harga buku dulu. Lalu, masukkan titik 2. Titik 2 ini untuk penghitungan dari awal hingga akhir. Jadi, ini sebagai hingganya ya. Titik 2 ini. Nah, kita ngitung sampai mana? Sampai harga penggaris. Di mana harga penggaris? Di 2000 ini. Letaknya C7. Kita klik. Nah, setelah ini kalian harus masukkan kurung tutup. Kalau tidak melakukan seperti ini, maka Microsoft Excel tidak akan melakukan penghitungan. Nah, setelah lengkap seperti ini, ingat dalam melakukan Microsoft Excel rumusnya harus lengkap ya. Kita tekan tombol Enter. Nah, lihat hasilnya 13.500. Sekarang kita menghitung sisa, yaitu kita ke rumus pengurangan. Seperti biasa untuk melakukan rumus penambahan atau pengurangan, kita awali dulu dengan sama dengan. Nah, ingat kalau tidak disertai sama dengan, maka Microsoft Excel tidak akan melakukan penghitungan. Untuk mengetahui sisa, kita harus tahu dulu uang yang dibawa apa, atau maksudnya uang yang dibawa itu berapa. Yaitu sekitar 15.000. Nah, 15.000 letaknya di mana? Di D3. Kita klik. Setelah itu kita masukkan rumus pengurangan, yaitu tanda min untuk mengurangi. Mengurangi dari mana? Dari jumlah. Di mana letak jumlah atau angka jumlahnya? Di C8. Kita klik di sini C8. Setelah ini kamu tinggal tekan tombol Enter. Maka sisanya sekitar 1.500. Ya, jadi untuk melakukan penghitungan penjumlahan dan pengurangan, yang terpenting kalian harus tahu dulu letak selnya. Bagaimana cara mengetahui letak selnya sudah Bapak bahas di materi sebelumnya ya. Nah, untuk yang terakhir Bapak akan memberitahukan bagaimana cara supaya ada rupiahnya. Caranya, blok dulu selnya seperti ini. Lalu klik kanan, pilih format sel. Nah, di sini kamu pilih currency untuk mata uang. Kita cari yang rupiah. Nah, ini dia rupiah Indonesia. Kita hilangkan aja ya angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, kita coba lagi di sini. Bapak ulang sekali lagi. Di blok, klik kanan, format cell, currency untuk mata uang. Kita hilangkan aja angka di belakang koma. Kita cari mata uang rupiahnya. Nah,
Oke. Baik, itulah tata cara penjumlahan dan pengurangan pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, dan jangan lupa untuk tetap fokus belajar dan jaga kesehatan agar kalian bisa bertemu kembali dan belajar komputer bersama Pak Topan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.